رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إلا النهار يطلب عزيزا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في surga. Ya Jibril, perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menutup pintu neraka. Karena apa? Karena kekasihku sebentar lagi akan lahir. Di malam detik-detik sebelum kelahirannya Rasulullah SAW. Lalu di kamarnya Ibunda Aminah pada tanggal 21 Rabiul Awal itu malamnya ada tiang. Tiang itu terbelah, keluarlah 4 orang wanita dengan elok rupawan, cantik rupawan, harum semerbak dengan pakaian yang begitu indahnya. Ibunda Aminah bertanya, siapa engkau? Lalu dijawab, akulah Hawa, istri Nabiullah Adam. Akulah Aisyah,
nggak disebut karena istrinya Fir'aun. Akulah Aisyah. Lalu datang lagi yang satunya. Akulah istrinya Nabi Allah Ibrahim, Hajar. Yang terakhir, akulah Isa, akulah Maryam, ibunda Nabi Allah Isa. Lalu hendak, mengapa kalian datang kemari? Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemani engkau ya Aminah di sini melahirkan seorang putra daripada kekasihnya Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. 4 orang wanita dengan dandanan harum, wangi, pakaian yang begitu indahnya diperintahkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita-wanita ini adalah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, datang untuk menemani Ibunda Aminah, untuk menghibur Ibunda Aminah. Ini 4 wanita ini bukan main-main, ini ahli surga. Ya, enggak pernah ada lagi 4 wanita ini, kecuali nanti ditambah 1, yaitu siapa? Fatimah Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 5 wanita yang dikemukakan Allah, diagungkan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sampai situ tidak. Ya Jibril, bersoleklah engkau, dandan engkau ya Jibril. Makanya tadi ada suruh dandan. Jibril aja disuruh dandan sama Allah. Pakai pakaian yang bagus, pakai harum-haruman, perintahkan kepada seluruh malaikat, perintahkan kepada seluruh bidadari, bersolek, dandan yang bagus dengan harum-haruman, harumi itu bumi. Karena apa? Karena kekasihku sebentar lagi akan lahir. Disuruh dandan yang wangi, baunya harus wangi, jangan bau yang nggak wangi. Pakaian nggak perlu bagus, tapi enak dilihatnya, yang bener pakaiannya. Ini malaikat Jibril aja disuruh pakaiannya yang bagus, wangi. Makanya kalau kita hadir di maulid, yang pantas pakaian kita. Karena yang hadir di situ siapa? Lalu pintu langit-langit rumah daripada Ibunda Aminah itu terbuka, tampak bintang-bintang saling berseliweran. Cahaya-cahaya memenuhi langitnya, buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Turun semua malaikat dan bidadari ke buminya Allah Subhanahu wa taala. Semua Ibunda Aminah mendengar sholawat, zikir dari berbagai macam bahasa. Lalu lambat laun terdengar dari sholawat yang diagungkan, yang dimenangkan oleh Jibril alaihissalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu mengundang semua daripada seluruh makhluknya Allah, bahkan para ruh hadir, disuruh ngumpul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan siapapun yang hadir di sana
pasti orang itu rohnya yang hadir di sana di saat kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Pasti mereka itu adalah yang hadir di mana itu ada maulid. Di sini ada maulid, pasti roh-roh antum semua hadir dikala baginda Rasulullah SAW lahir ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di mana ada maulid, siapapun yang hadir di mana ada maulid, pasti roh mereka hadir dikala lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ikut senang, semua senang. Lalu lahir, datanglah seorang seekor burung putih bersih menghampiri ibunda Aminah. Datang kepada ibunda Aminah. Sayapnya ngelus daripada perutnya ibunda Aminah. Seketika itu keluarlah apa yang dikandung oleh ibunda Aminah. Apa yang keluar? Yang keluar apa? Nur yang keluar, cahaya yang keluar. Ibunda Aminah gak merasakan apa-apa karena yang keluar itu adalah cahaya yang keluar. Cahaya. Ibunda Aminah melihat cahaya yang menyilaukan daripada apa yang dikeluarkan daripada seperti wanita-wanita mengeluarkan bayi. Lalu lambat laun cahaya itu memudar, tampaklah jari-jarinya Rasulullah SAW. Terus memudar-mudar, tampaklah wujudnya Rasulullah SAW, dan jari-jarinya itu terpelungkup. Lalu Rasulullah baginda mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukan Nabi Isa aja yang lahir terus ngomong. Kalau Nabi Isa ngomong sama orang, tapi Rasulullah lahir takbir, tasbih, tahmid, itu Rasulullah. Antum senang nggak menjadi umatnya Rasulullah? Senang nggak? Antum harus tahu bagaimana detik-detik kelahirannya Rasulullah. Bahkan itu api yang berada di Parsi, yang mana orang-orang daripada Majusi yang menyembah api nggak pernah padam dari dulu sampai sekarang, nggak pernah padam sampai sebelum lahirnya Rasulullah. Tapi ketika lahirnya Rasulullah padam itu api. Semua patung-patung di tempat peribadahan orang-orang yang kafir, ya, bahkan di dalam Ka'bah jatuh semuanya. Ini detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Lalu kakek beliau Abdul Muthalib, Sayyidina Abdul Muthalib yang sedang berdoa di Ka'bah, mendapatkan bisikan disuruh ke rumah Ibunda Aminah, dan benar beliau melihat cahaya. Inilah Rasulullah SAW, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi beliau bukan orang sembarangan. Jadi mulai saat ini kalau dimanapun antum hadir pada majelis mengadakan maulid, dimanapun hadir dibacakannya daripada sejarah-sejarah Rasulullah, lalu dimanapun ada majelis yang mendirikan asraf ya, antum dandan harus yang baik, dandan yang rapi, jangan tujuin pada makanannya doang, pada kebulinya. Bukan itu. Antum hadir karena antum girang karena antum dipilih menjadi umatnya Rasulullah SAW. Nyesal nggak menjadi umatnya Rasulullah? Kan susah. Perintahnya disuruh sholat, disuruh bangun pagi, sebulan disuruh puasa, disuruh ngeluarin duit sodako. Masih senang juga. Jalanan dong, ya, jalan yang baik, sebentar, sedikit, ya, kita jalankan itu. Kita rubah diri kita di malam ini. Kita janji kepada Rasulullah SAW.
untuk menjadi orang yang lebih baik dari mulai sekarang, ya, untuk menjadi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana tidak beliau cinta kepada kita, bahkan rasa ketika kita dicabut nyawa kita telah diambil semuanya oleh Rasulullah SAW. Gak ada nabi yang demikian, gak ada rasul yang demikian, gak ada seorang pecinta yang demikian, melainkan cintanya Rasul, cintanya pimpinan kepada umatnya. Gak ada seorang pimpinan yang begitu cinta kepada umat, kepada warganya, gak ada, melainkan Rasulullah SAW. Jadi pujian-pujian itu pantas nggak kepada Rasulullah? Pujian-pujian itu pantas nggak kepada Rasulullah? Berlebih-lebihan nggak kita kalau memuji-muji kita kepada Rasulullah? Berlebih-lebihan nggak? Nggak pernah, kita nggak akan cukup memuji Rasulullah SAW. Nggak pernah akan cukup. Baiknya Rasulullah kepada kita itu nggak terkira. Baiknya Rasulullah kepada kita nggak terkira. Bahkan di akhir hayatnya beliau memanggil kita, ya ummati, ya ummati. Umatnya yang dipikirin, umatnya yang dipikirin, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan ontanya, bukan peninggalan, bukan umatnya yang dipikirin, ummati kita semua yang dipikirin. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat, orang yang paling beruntung adalah orang yang enggak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi dia beriman. Sahabat beruntung, kurang beruntung. Karena kenapa? Beliau saksikan itu keajaibannya Rasulullah, ya, kelebihannya Rasulullah. Mereka itu saksikan turunnya wahyu, saksikan mereka semua. Mereka saksikan rupanya Rasulullah SAW, bagaimana bentuk bagusnya rupanya Rasulullah SAW, bagaimana harum tubuhnya Rasulullah SAW. Mereka persaksikan itu, mereka cium itu, tapi kita tidak. Kita jauh dari Rasulullah, jauh. Tapi inilah kita yang dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kita jawab panggilan Rasulullah, ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Insya Allah antum ditolong nanti di akhirat kelak oleh Rasulullah SAW, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dimasukkan surganya ke dalam surganya Allah dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul.